Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, berdiri kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil proyek dari perusahaan kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Manuel Robasa sebagai direktur. Nama saya Maria Natali sebagai sekretaris. Nama saya Lutfiana Wirmalasari selaku desainer. Saya Ali Faiz Fandri sebagai bendara. Pertama, struktur perusahaan. Nama perusahaan kami itu Asgardian Pakuet. Di sini kami akan bahas yang pertama ada analisis SWOT, kedua analisis 6M, ketiga situ perusahaan, keempat strategi promosi, dan kelima PP produk, dan keenam masalah internal dan eksternal. Yang pertama analisis SWOT. Satu, kekuatan. Kekuatan dari perusahaan kami itu brand belum ada yang memiliki motif yang unik, merek yang unik, tim kreatif dan kompak, mampu menggunakan bahan yang tersedia. Kelemahan kami itu warna baju yang kurang mencolok, modal yang dibutuhkan sangat besar, persaingan yang banyak, membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatan. Yang ketiga itu ada peluang. Peluang kami itu tren ini dapat membuat peluang usaha baru, tren ini dapat menguntungkan pasar, peluang dalam mengembangkan karir menjadi seorang manajer. Dan yang keempat ada ancaman. Yang pertama, iuran keanggotaan yang naik, memiliki banyak pesaing, lambat atau cepatnya waktu seiring berkembangnya zaman, tren tadi ini kurang diminati. 2. Analisis 6M. 1. Manusia. Kami para pembisnis usaha baju TID yang kami jalankan berempat. Manuel Robasa Tambulan 16 tahun, Maria Natali 16 tahun, Alif Faiz 16 tahun, Lutfiana Wirmalasari 16 tahun, Mani uang baju Rp30.000, pemutih Rp50.000, logo perusahaan Rp15.000, label tag Rp50.000. Modal yang kami perlukan untuk membuat usaha baju TID ini adalah Rp55.000. Namun total TID yang gagal adalah Rp40.000. 3. Material bahan. Kami menggunakan baju bahan katun dengan pemutih yang dapat menyerap ke baju tersebut dan dapat menghasilkan karya yang disebut TID. Bahan yang kami gunakan selama ini, kami membuat TID, baju backlin, karet, dan 4 matchlin mesin. Kami tidak menggunakan mesin dalam pembuatan usaha kami. Metode yang kami gunakan dalam pembuatan usaha baju TID: siapkan bahan yang akan digunakan, basahi baju lalu keras, letakkan baju di lantai dan gulung baju hingga membentuk lingkaran, beri 4 karet, buat rapi mungkin agar hasil yang memuaskan, tumpahkan backlin ke area baju sesuai keinginan, balik bajunya lalu tumpahkan backlin ke area baju sesuai keinginan, tunggu 15 menit, setelah itu peras bajunya dan jemur hingga kering. Market pasar. Pemasaran yang dapat kami lakukan ada 2, yakni menjual produk kepada konsumen melalui tatap muka dan menjual produk lewat berbagai media sosial yang kami punya. Contoh, memasang story penjualan baju kami. Situ perusahaan pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu. Surat izin tempat usaha situ nomor 1305/2006/020/2023 memberikan izin usaha kepada nama toko Asgardian Pakuet, alamat toko Jalan Raden Patak, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, bidang usaha produk usaha baju tie-dye. Nama penanggung jawab Manuel Robasa Tampubolon, Lutfiana Wirmalasari, Ali Faiz Fandri, Maria Natali. Luas ruang usaha 100 meter. Berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2028. Dengan ketentuan bahwa toko tersebut memenuhi syarat berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Tangerang, Banten No. 2 Tahun 2022 tentang pembukaan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang izin usaha surat izin tempat usaha. Ini sebagai dasar untuk menggunakan surat izin lainnya kepada instansi yang berwenang mengeluarkannya. Surat izin tempat usaha berlaku selama 5 tahun. Ditetapkan di Banten pada tanggal 28 Februari 2023. Baik, selanjutnya yaitu strategi promosi. Strategi promosi yang akan kami lakukan yaitu kami menggunakan sistem penjualan thrifting atau penjualan dengan bermedia barang seadanya ataupun baju bekas, yang dilakukan dengan cara menawarkan produk kami kepada konsumen melalui tatap muka ataupun melalui story sosial media yang kami punya. Yang kelima, HPP produk. HPP produk per unit kami itu adalah dengan biaya bahan baku sejumlah Rp55.000, biaya tenaga kerjanya tidak ada, biaya tetapnya tidak ada, dan biaya tidak tetapnya juga tidak ada. Jadi jumlah HPP sementara itu jumlahnya Rp55.000. Dengan biaya pemasaran 10%, 55.000 dikali 10% sama dengan 5.500. 55.000 ditambah 5.500 sama dengan 60.500. Itu baru total HPP. Jumlah produksi kami itu 1. 65.500 dibagi 1 sama dengan 60.500. Dengan laba 10% sama dengan 6.050. 60.500 ditambah 6.050 sama dengan Rp66.550. Jadi HPP per unit perusahaan kami itu dengan sejumlah Rp66.550. Selanjutnya yaitu masalah internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu masalah internal. Masalah internal yang ada di dalam proses pembuatan tie-dye ini. Pertama, kesulitan komunikasi antara anggota. Kedua, kesulitan dalam berkumpul. Ketiga, kesulitan juga dalam pembuatan tie-dye sehingga pernah gagal sekali. Selanjutnya yaitu masalah eksternal, di mana masalah eksternal kami ini yaitu pertama, salah membeli baju. Kedua, baju yang dibeli tidak berbahan katun. Ketiga, menunggu bordir yang sangat lama. Sekian.